mudah-mudahan 2 tahun ini ketika nanti Pak Jokowi menetapkan sosok penjabat eksekutor, saya yakin 2 tahun yang akan memimpin Jakarta ke depan mudah-mudahan akan mengurangi ketertinggalan selama 5 tahun yang tidak dieksekusi oleh Pak Anies Baswedan selama memimpin Jakarta. Menurut kami DCSIS, untuk memimpin Jakarta ke depan itu butuh 3 variabel utama. Yang pertama itu pengalaman di birokrasi dan kepemimpinan. Kedua itu soal popularitas tokoh. Ketiga itu soal dukungan partai politik yang berpeluang mengusung atau dukungan partai di parlemen. Kira-kira apa yang kita buat menjadi parameter atau ukuran kinerja seorang PLT walaupun cuma setahun ya, seorang PJ walaupun cuma setahun. Jadi kan kita setahun ukur, apakah RPD-nya yang menjadi patokan ukuran atau kemudian yang lain? Silakan nanti mungkin keempat pembicara kita ini akan membahasnya. Oke, jadi gini. Pertama, dia memenuhi syarat dulu, syarat administratif ya. Dia JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi Media, eselon 1 itulah ya. Ya, siapa saja eselon 1, ASN ya. Silakan ya. Kedua, kompetensi secara ininya ya, pemerintahnya ya. Satu, dia harus ngerti urusan pemerintahan ya, pemerintahan yang umum, dan kemudian ngerti tentang pemerintahan Jakarta. Apa yang saya maksud pemerintahan adalah ngerti satu persoalan apa yang ada di Jakarta. Persoalannya apa saja di Jakarta ya. Bisa yang nyangkut pelayanan dasar ya, perumahan, banjir, transportasi, segala macam itulah ya. Terus kedua, dia ngerti bagaimana solusi. Dan berikutnya dia, karena yang kan DPRD masih definitif, masih ada dia DPRD, maka dia harus bisa meyakinkan DPRD bahwa DPRD setuju nggak persoalan itu yang harus diselesaikan ya. Kalau DPRD setuju ya, kemudian tuangkan dalam perencanaan pembangunan. Karena mereka tetap aja membuat rencana kerja pemerintah daerah tahunan. Karena mereka akan 2 tahun di sini, setiap tahunan harus dibuat perencanaannya dan kemudian dilaksanakan. DPRD ngawasi. Jadi apa yang saya harapkan, satu, penjabat yang ngerti persoalan dulu, ya, minimal aspek pemerintahan dia ngerti dulu, ya. Kedua, persoalan-persoalan DKI apa, dan kemudian bagaimana dia memakai aspek pemerintahan itu memecahkan persoalan-persoalan yang ada di DKI Jakarta, ya. Oke, saya rasa itu yang pesan saya yang penting. Saya kira ke depan tantangan DKI akan semakin kompleks ya. Selain masalah-masalah perkotaan yang harus diselesaikan seperti macet, banjir, ketersediaan hunian layak ya, lapangan kerja, kemudian urbanisasi, reurbanisasi. Jadi saya pikir ke depan penjabat gubernur harus bisa fokus pada isu penyelesaian atau pembaharuan masalah-masalah perkotaan. Yang kedua, saya kira terkait beberapa isu strategis, terutama merancang desain soal Jakarta pasca IKN, bagaimana visi Jakarta ke depan, apakah Jakarta akan menjadi global city, smart city, atau kota lingkungan, atau kota apa ya. Jadi tentu penjabat gubernur harus memikirkan visi Jakarta ke depan akan seperti apa, terutama pasca IKN. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, dengan kompleksitas Jakarta seperti itu, saya kira ada 2 hal yang harus dipenuhi oleh calon penjabat gubernur. Yang pertama, kemampuan teknokratis ya, itu misalnya mengikuti pengalaman di birokrasi dan kepemimpinan. Dan yang kedua, aspek dukungan partai politik di DPRD. Saya kira itu 2 aspek yang harus paling tidak dimiliki oleh penjabat ke depan, supaya tugas-tugas kebergubernuran ke depan akan lebih mudah gitu ya dari sisi implementasinya. Baik, saya kira mengenai kompetensi pejabat gubernur yang paling penting sebenarnya dibagi dalam 2 hal. Satu adalah kompetensi ya terkait dengan penguasaan tata pemerintahan ya, yang menyangkut 32 urusan pemerintahan di DKI Jakarta. Saya kira itu harus juga menguasai seluruhnya sebagaimana Undang-Undang 23 2014. Jadi cukup banyak rupanya. Yang kedua adalah
penguasaan teknis. Jadi kompetensi teknis ya termasuk di dalamnya adalah teknis kepemimpinan, bagaimana tentu penguasaan karakteristik Jakarta yang sangat heterogen. Ini juga saya kepentingan kemampuan merangkul dan lebih penting lagi dalam konteks ini kemampuan membangun komunikasi politik dengan DPRD. Ibarat suami istri DPRD dengan kepala daerah itu. Kalau hubungannya itu terganggu, rumah tangga juga akan berantakan. Jadi itu yang paling penting. Dua kompetensi besarnya adalah administratif dan teknis, tata pemerintahan dan kemampuan teknis dari kepemimpinan seorang kepala daerah tadi. Ya. Pesan saya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pertama, satu, pahamilah bahwa DKI Jakarta itu memang berbeda dari provinsi lain, terutama dari sisi ya heterogenitasnya. Disinilah semua suku, agama ya itu ada di sini semuanya, termasuk berbagai keyakinan beraneka ragam. DKI Jakarta ini sebagai epicentrum kekuasaan seluruh partai politik, bahkan kepengurusan semua kelembagaan ya, mulai bisnis ya dan lain-lainnya itu ada di Jakarta. Sehingga tentu sebagai epicentrum kekuasaan harus mampu membangun komunikasi ya yang proporsional dengan shareholder. Tidak saja komunikasi vertikal dengan presiden maupun mendagri, tapi yang penting komunikasi ke bawahnya juga dengan rakyat, komunikasi ke kanan dengan mitra kerja ya terutama, dan komunikasi ke kiri tentunya juga dengan berbagai lembaga ya, civil society dalam hal ini termasuk LSM, media dan seterusnya. Sehingga posisikan tempat di sentra, vertikal dan horizontal komunikasi politik harus baik. Tanpa itu saya yakin Anda akan mengalami kesulitan. Dan mudah-mudahan kalau itu bisa dipahami, insya Allah akan lancar menangani posisi sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta karena masanya cukup lama. Yang kedua, saya kira berpegang pada RPD, Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan, kejar sasaran yang lebih spesifik dan target-target di situ. Bahwa apapun juga mencapai ini tidak mudah. DPRD dengan APBD 8 triliun, saya kira bukan uang yang kecil. Salah satu terakhir pesan saya adalah segera itu lakukan persiapan revisi undang-undang ya 29 tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Saya kira demikian. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, kalau bicara ideal adalah kita mendorong ada sosok yang memahami persoalan Jakarta agar mereka yang ditunjuk oleh Presiden nanti mampu melakukan percepatan eksekusi dari program-program yang selama 5 tahun belum sempat dieksekusi oleh Pak Anies. Sehingga pejabat nanti mampu membuat skala prioritas, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang harus kemudian dikerjakan. Ini yang diharapkan sehingga kue pembangunan bisa segera dirasakan oleh rakyat Jakarta. Intinya itu, Mas. Kalau fraksi PD Perjuangan soal pesan yang pertama bisa membangun komunikasi dan koordinasi dengan Dewan dengan cara yang baik. Dengan demikian sehingga Dewan mampu memberikan sokongan penuh terhadap kinerja pejabat yang akan ditunjuk oleh Presiden ke depan. Gitu, Mas. Ya banyak. Kalau kita mengaca 5 tahun ini, ya memang soal komunikasi politik yang dibangun oleh eksekutif dan legislatif harus diperkuat sehingga koordinasi dan komunikasi bisa dibangun dengan baik sehingga program-program bisa diselaraskan antara program eksekutif dan legislatif bisa menyelaraskan itu. Gitu, Mas. Kita melihat diskusi banyak berkembang di luar, tetapi tidak ada yang menyentuh mengenai Jakarta 2 tahun ini. Jadi ini merupakan diskusi pertama, tetapi sebenarnya ini sangat mengakar persoalannya karena kita tidak tahu memberikan masukan apa dan apa yang akan terjadi begitu. Sehingga kalau kita adakan diskusi publik ini lebih ke arah kepentingan yang mendasar sebenarnya dan sebagai masukan kepada pejabat gubernur 2022 sampai 2024 begitu. Kita sebenarnya juga mempunyai opini mengenai ini, tetapi juga
juga kita undang para pakar dari luar. Nah, kalau opini dari Pak Diklatda adalah kita memerlukan gubernur yang bekerjanya 2,5 tahun ini tentu harus mengenal Jakarta, sehingga lebih baik yang pernah ada di Jakarta. Nah, kemudian bagaimana dia bisa bekerja, ya kita akan kerjasama, karena tidak mungkin eksekutif bekerja kalau tidak dibantu oleh legislatif. Di samping itu, kita berharap gubernur yang terpilih itu adalah yang ditunjuk itu adalah gubernur yang memang betul-betul berniat untuk membangun Jakarta, sehingga kita berjalan beriringan begitu. Kita harapkan juga gubernur yang terpilih, yang ditunjuk nanti itu mampu bekerja, berkomunikasi dengan baik dengan DPRD, karena kelemahan gubernur yang lalu, yang sebelumnya adalah mereka sulit sekali berkomunikasi dengan legislatif, merasa seakan-akan kita menghambat kerjanya. Padahal kita mendengar sendiri tadi bahwa PLT yang lalu seperti Pak Sony Sumarsono mampu melakukan komunikasi yang baik dan tidak ada hambatan, semua bisa beriringan. Kuncinya di komunikasi, sangat merasa kemudian sepertinya saya yang gubernur atau kemudian merasa ada DPRD yang menghalangi, begitu tidak. Kita sama-sama berniat membangun DKI. Kita berharap DKI ini jauh lebih maju, menjadi kota yang sangat nyaman, sangat layak untuk dihuni.